Iya, oke. Halo teman-teman, kembali lagi ke Tora TV dan kali ini kita main lagi ke Brojol Art and Collection Store dan kali ini kita akan bicara dan kali ini kita akan uri-uri budaya dan kita juga diskusi tentang keris dan mungkin kali ini kita tanya tentang bertemakan jangan takut keris ya. Jangan takut keris, mungkin dengan pengalamannya Mbak Risna juga yang merawat pusaka-pusaka itu ya, sebanyak itu kok bisa gitu, dan beliau berani untuk merawat keris-keris dan pusaka lainnya. Oke, langsung saja kita ke Mbak Risna. Sudah siap-siap? Mbak Risna, apa kabarnya? Kabar baik. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, amin. Oke, Mbak Risna, kali ini mungkin kita ada bahas-bahas atau uri-uri budaya kali ya, apalagi tentang pengalamannya Mbak Risna gitu ya. Mbak Risna, kita sambil jalan yuk. Mbak Risna, ini banyak yang bertanya-tanya ya, apalagi saya gitu kan. Kok Mbak Risna berani sih bisa merawat keris-keris yang ada di sini gitu Mbak Risna? Apa nggak takut gitu loh? Awalnya sih sebenarnya banyak cerita ya. Banyak cerita, maksudnya sebelum akhirnya saya bisa terjun merawat keris-keris sebanyak ini. Awalnya sih ya namanya keris gitu ya, mungkin pandangan orang banyak pandangan segala macam gitu, tapi saya pribadi punya pandangan sendiri. Setelah terjun merawat keris ini, pandangan saya tuh terhadap keris, akhirnya saya memandang keris ini tuh sebagai seni malahan. Seni. Karena kan setelah saya belajar juga, maksudnya banyak membaca, keris ini tuh malahan ya balik lagi warisan budaya. Betul. Terusnya asli Indonesia gitu kan. Nah, setelah dipelajarin gitu, setelah saya banyak belajar, saya banyak baca, malah tuh bukan unsur mistis atau klinik yang saya dapatkan di sini. Malah di sini tuh banyak dari perkerisan itu banyak mengajarkan kita bagaimana filosofi kehidupan. Filosofi kehidupan ya, betul. itu yang saya tahu, betul. Iya, jadi filosofi kehidupan, terus mengupas sejarah. Jadi kan banyak. Jadi kita tahu nih ada sejarah apa aja sih di zaman dulu kayak gitu. Terusnya saya juga selama merawat ini, alhamdulillahnya itu nggak pernah ada hal-hal aneh segala macam tuh nggak pernah nemuin. Malah tambah baik kayaknya. Malah saya ini jujur orangnya itu mungkin agak kurang pede misalkan gitu. Tapi karena keris ini balik lagi dia punya energi dan energinya itu baik itu merasakan ke diri saya jadi lebih berani tampil di banyak orang gitu loh. Jadi energinya itu akhirnya karena saya merawat ini, kita merawat pusakanya dengan baik segala macam, akhirnya energi baik itu masuk atau keserap ke diri saya sendiri. Betul. Makanya, makanya kenapa ya saya nggak takut dengan sebanyak pusaka itu, nggak takut. Karena balik lagi saya udah banyak baca, banyak filosofi atau banyak ilmu yang saya dapetin juga dari saya belajar keris-keris ini. Keris-keris ini ya. Oke, Mbak Risna, coba ya kita masuk ke dalam ya. Boleh silakan. Nah, Mbak Risna, kan mungkin ini yang saya tahu juga, mungkin Mbak Risna seorang perempuan gitu ya. Nah, ini pertanyaan saya balik lagi nih, Mbak kan seorang perempuan gitu ya. Apakah tidak takut dengan nanti saya punya keris, nanti keluarga saya nanti begini begitu kan,
ada juga yang seperti itu ya Mbak Risna. Itu bagaimana kalau menurut Mbak Risna? Betul, menurut saya gini lagi, balik lagi, setiap keris itu kan punya energi ya. Energi ya. Dulu waktu keris ini dibuat, yang membuat itu kan seorang empu. Iya. Nah, sebelum membuat keris ini kan empu itu kan akhirnya dia itu tirakat dulu ya. Dia berdoa dulu. Dia meminta pada Tuhan. Betul. Terus untuk membersihkan diri dia dulu. Akhirnya barulah dia mulai membuat keris kan. Nah, keris itu dari mana sih energinya yang didapatkan? Kenapa akhirnya keris itu bertuah atau berenergi? Nah, yang pertama, energi keris itu bisa dari materialnya sebenarnya. Material keris, material keris tersebut. Apalagi zaman dahulu keris itu kan masih banyak terbuat dari material yang didapat dari alam. Masih alami. Dari saat nempa, si empunya ini kan berdoa. Betul. Tentu doa-doa ini untuk kebaikan kan. Doa itu pasti untuk kebaikan. Gak mungkin dong empu berdoa supaya pegang ini biar celaka gitu kan, gak mungkin. Beda ya. Beda. Nah, kenapa akhirnya saya bisa nggak takut sama keris gitu? Karena saya yakin saat menempa keris ini, saat si empu membuat keris ini, dia pasti berdoa untuk yang baik-baik. Yang baik dong gitu ya, betul. Seperti yang kita tahu, keris itu ada yang energinya itu untuk kerejekian. Benar. Untuk tolak bala, untuk perlindungan, untuk menambah karisma, kewibawaan seseorang kayak gitu. Makanya saya nggak takut sih, karena apa yang harus saya takutkan? Toh ini material dari alam dan buatnya itu dengan doa-doa. Sekarang sebenarnya kenapa harus keris yang kita takutin gitu? Orang mikirnya keris ini klinik lah, mistis atau segala macam. Itu yang banyak itu. Enggak cuma keris aja sih. Misal nih, orang mikirnya keris ini tuh ada isinya apa segala macam. Enggak cuma keris aja yang bisa diisi. Kenapa enggak kalung kita takutin? Kenapa enggak cincin yang kita takutin? Kenapa enggak sebilah pisau yang kita takutin? Padahal benda-benda itu juga bisa dimasukin atau misalkan diisi sesuatu gitu yang akhirnya klinik gitu loh. Tapi gitu, kenapa harus keris? Betul. Makanya ya saran saya sih lebih cobalah belajar dulu ya. Terusnya mungkin dengan banyak membaca atau bergaul, berkecimpung dengan mereka-mereka yang udah misalkan pakar-pakar keris gitu. Jadi kita banyak masukan nih, banyak pendapat. Itu dia, betul. Nah, artinya berarti keris-keris yang ada di brojol ini adalah semuanya baik ya. Selama ini baik. Karena kita juga memperlakukannya kan dengan baik. Maksudnya kita bersihkan, kita olesin minyak pusaka biar enggak cepet karat kayak gitu. Dan juga berarti yang memiliki keris dari sini berarti sangat-sangat baik ya, dan sangat-sangat beruntung kalau saya bilangnya itu Mbak Risna ya. Baik, Mbak Risna, mungkin kita akan ada beberapa keris yang Mbak Risna ya. Ada beberapa keris untuk teman-teman di luar sana supaya bisa melihat dan bisa memahami dan juga energi apa sih yang ada di keris itu gitu ya Mbak Risna ya. Oke, kalau gitu kita ya dari ketiga keris itu Mbak Risna ya. Nanti jadi ada beberapa keris yang akan kita bahas. Ada beberapa keris ya, oke. Itu nanti kita bahas bagaimana sih legenda terciptanya. Legendanya keris itu ya. Yang akan kita bahas nanti. Oke, siap Mbak Risna. Oke, apa nih? Mungkin ada pesan-pesan gak sih buat si teman-teman di luar sana gitu yang yang masih takut atau masih menganggap hal mistis gitu sama keris-keris itu ya Mbak Risna ya. Iya sih, pesan saya yang pertama itu satu, mungkin kita ya awalnya itu mungkin dari membaca ya. Membaca ya. Atau kita pahami dulu lah ya Mbak Risna ya. Atau kita ini
bergaul, berkecimpung dengan orang-orang yang memang sudah mengerti yang lebih dalam. Yang lebih dalam itu mengerti tentang bagaimana sih keris ini gitu loh sebenarnya. Ya, betul, jadi betul. Balik lagi seperti yang tadi, keris ini merupakan peninggalan sejarah tentunya, dan dibuat dari material alam, material yang masih alami di zaman dulu, dan dibuat oleh empu yang bisa dikatakan sakti mungkin, yang karena sangat kan sakti sebelum dia membuat, yaitu tadi dia berdoa dulu, dia tirakat dulu, dia minta sama Tuhan agar nanti keris yang dibuat ini akan memberikan hal yang baik untuk si pemiliknya itu. Betul. Dan dia juga membersihkan diri kan sebelum menempa keris itu. Jadi pastinya keris-keris ini, dan saya juga pribadi sudah merasakan energi dari si keris ini gimana. Ya tadi saya orangnya kurang pede, tapi karena keris ini saya maksudnya tuh sering sama keris ini, saya minyakin, saya rawat segala macam, akhirnya saya ngerasa energi kebaikan itu masuk juga ke dalam diri saya gitu. Masuk juga ke dalam. Dan juga mungkin untuk di perawatan di keris ini juga mudah gitu kan ya, apalagi kita sayangi, kita kasih di tempat yang baik gitu ya Mbak Risna ya. Betul. Merawatnya cukup mudah sih sebenarnya Pak Tora. Selama ini kita ngerawat cuma kayak dioles minyak pusaka aja ya, atau kalau perlu itu kita jamas atau kita warangi. Jadi dari jamas atau warangi itu saya pernah baca sedikit literatur, fungsi dari jamas atau mandiin keris, warangi keris itu dapat mengembalikan energi pusaka yang mungkin yang sudah lama belum di ini. Jadi energi aslinya itu kembali lagi. Selain dia untuk melapisi besi dari karat, juga dapat mengembalikan energi yang mungkin pudar, yang sudah pudar gitu, dan membuang energi-energi negatif yang ada di keris itu tersebut. ya. Baik. Nah, jadi teman-teman, jadi kalian yang ingin memiliki keris ya yang ada di brojol ini, monggo nanti langsung WA aja, langsung silakan berkomunikasi. Dan di sekitar Jakarta atau di luar daerah yang mau kesini, ke tempat kesini juga bisa ya Mbak Risna ya, ke apa namanya? Brojol Art and Collection Store, adanya di Mall Pulau Gadung Trade Center, Jakarta Timur. Di Pulau Gadung ya. Betul. Nah itu dia. Nanti untuk telepon dan alamat saya kasih di deskripsi. Baik Mbak Risna, kalau gitu kita tadi 3 keris itu ya, yang kita mau menceritakan legenda ya, dan juga energinya ya. Berikut dengan energinya. Siap. Mbak Risna, terima kasih banyak. Saya sudah main lagi ke sini, dan kita akan up terus, kita akan uri-uri budaya terus di Brojol Art and Gallery-nya. Mbak Risna, terima kasih Mbak Risna.